Dan kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Pak Awi, selamat sore. Selamat sore, Mas Aldi. Ya, Pak Awi, bagaimana kronologi penangkapan sindikat internasional penipuan ventilator COVID-19 ini? Oke, terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, memang tadi sudah dirilis terkait dengan sindikat penipuan dengan melalui pembelian, ya, modusnya melalui pembelian alat kesehatan antara PT Shenzhen di China kemudian dengan PT Alta di Italia. Dari sana percakapan mereka dihack, kemudian tersangka ini mengaku sebagai general manajernya PT Shenzhen tersebut, sehingga dari awal informasi bahwasannya pengiriman transaksi pembelian peralatan kesehatan itu melalui Bank of China dipindahkan ke Bank Syariah Mandiri. Dari situlah ada transfer sejumlah uang sekitar 58,8 miliar dari perusahaan Italia tersebut ke rekening para tersangka. Dan dari situ ada informasi masuk dari Interpol Italia ke ZNCB Interpol Indonesia, kemudian diteruskan kepada Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang di Tipideksus Baris Krim Polri, dan akhirnya kita bisa ketahui, kita tangkap tersangka yang pertama PS di Padang Sidebuan. Di sana kita dapat bantuan dari Polda Sumatera Utara dan Polres Simalungun untuk melakukan penangkapan, dan yang kedua saudara R ditangkap di Bogor, dan yang terakhir saudara TP ditangkap di daerah Banten. Ya, Pak Awi, ini kan melibatkan dua Interpol, Indonesia dan juga Italia, sindikat internasional pula. Kesulitan apa yang dialami oleh polisi dalam menangkap pelaku ini? Untuk memprofiling pelaku di Indonesia tidak ada kesulitan. Namun setelah kita lakukan penangkapan, memang si pelaku utama, si otaknya ini saudara B, yang kita perkirakan sebagai warga negara Nigeria ini langsung seperti putus sel, sehingga menghilang dari dunia maya, sehingga perlu waktu untuk melakukan pelacakan. Dan dari korban sendiri, ya alhamdulillah tidak ada kesulitan. Kita juga bersama dengan Interpol Italia, dan kemungkinan juga waktu dekat akan dilakukan permintaan bantuan pemeriksaan sebagai korban melalui KPRG di Italia. Apa kemudian yang akan dilakukan untuk mencari buron warga negara asing yang saat ini masih dalam pencarian polisi? Saat ini Tipideksus kerjasama dengan Ditsiber, Baris Krim Polri, tentunya melacak, mendalami, dan melakukan cyber patrol untuk selama ini sindikat-sindikat penipuan jalur internasional Indonesia Nigeria ini tentunya kita ungkap melalui kasus ini. Siapa saja korban-korbannya, tentunya para pelaku-pelakunya juga kita akan seret ke pengadilan kalau sudah kita dapatkan. Pak Awi, mungkin yang ingin juga diketahui oleh publik, sebetulnya apa modus yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus penipuan ini? Seperti tadi disampaikan bahwasannya komunikasi antara dua perusahaan dari Italia dan China tadi melalui email dihack, kemudian seakan-akan si pelaku ini sebagai general manajernya dari PT Shenzhen yang di China, sehingga pihak Italia sendiri sangat percaya
sehingga mentransfer sejumlah uang sampai 3 kali sebesar 58,8 M tersebut. Mhm. Selain kemudian tersangka yang sudah ditangkap, apa saja kemudian barang bukti yang disita oleh Polri dari para tersangka? Eh, Barang bukti yang disita yang jelas rekening penampungan, baik itu yang untuk menampung 58,8 miliar, kemudian ada rekening juga milik tersangka untuk sebagai penampungan, jadi ada sekitar 2 miliar yang dipindahkan, ditransfer. Waktu itu masih aman, belum kita freeze, belum kita bekukan, sehingga yang 2 miliar itu sempat untuk membeli kendaraan bermotor, ada mobil, ada sepeda motor, termasuk sebidang tanah. Kemudian ada juga barang bukti lain yang dilakukan penyitaan terkait dengan identitas, KTP palsu, kemudian dokumen perusahaan yang palsu, termasuk juga rekening-rekening yang dimiliki oleh tersangka terkait dengan kejahatan tersebut, kita lakukan penyitaan. Ya, Pak Awi, mungkin terakhir dari tangkapan ini, apa sebetulnya pengaruh bagi dunia medis terkait pengungkapan penipuan pembelian ventilator COVID-19 ini? Terkait dunia medis, khususnya di Indonesia, sebenarnya ini tidak terkait ya. Tidak terkait karena memang ini sebenarnya bisnisnya dari Italia dengan China. Alat-alat itu ada di China, dibeli oleh perusahaan peralatan medis di Italia. Namun si tersangka ini membelokkan pembayarannya. Makanya tersangka ini kita jerat berlapis ini, mulai dari terkait dengan penipuannya, kemudian undang-undang ITE-nya, kemudian terkait juga tindak pidana pencucian uangnya, kemudian juga kita kenakan juga terkait dengan pemalsuannya, karena yang bersangkutan memalsukan semua identitasnya, perusahaannya terhadap perusahaan Shenzhen di Cina tersebut. Baik, Pak Awi, kita tunggu pengungkapan atau penyidikan selanjutnya terkait dengan penipuan yang bernilai 58 miliar ini. Terima kasih Brigjen Pol Awi Setiono, Karopenmas Mabes Polri telah bergabung bersama CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore. Waalaikumsalam.